Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Khairiah, mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan refleksi pengalaman belajar mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Yang pertama mengenai nama mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, topik 1, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Selanjutnya review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya dalam mempelajari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 topik 1 yaitu ketika memahami prinsip UPD dalam merancang pembelajaran dan menerapkan teknik dan instrumen asesmen awal guna untuk memetakan karakteristik peserta didik. Pembelajaran adalah proses yang harus dijalani oleh peserta didik dengan tujuan utama mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Prinsip understanding by design dalam merancang pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan backward design yang melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Menetapkan tujuan pembelajaran, memilih teknik dan instrumen asesmen yang tepat untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, menentukan pendekatan dan metode pembelajaran, serta memilih bahan ajar, media, dan kebutuhan kegiatan pembelajaran lainnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen. Dalam menyusun pembelajaran menggunakan prinsip UPD, perlu memperhatikan karakteristik peserta didik. Asesmen awal merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk memahami karakteristik peserta didik. Dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, perlu memperhatikan tingkat capaian serta latar belakang peserta didik. Informasi mengenai tingkat capaian serta latar belakang peserta didik didapatkan dari asesmen awal yang dilakukan. Pendekatan teaching and direct level merupakan cara pembelajaran yang dapat kita lakukan mengacu pada tingkat capaian kemampuan peserta didik. Selain teaching and direct level, pendekatan pembelajaran yang perlu kita pertimbangkan adalah culturally responsive teaching Indonesia yang tersusun atas kepulauan hingga terbentuklah berbagai macam suku, adat, dan budaya. Kekayaan budaya Indonesia tidak hanya menjadi aset bangsa tetapi juga berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 topik 1 yaitu pada saat melaksanakan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik dan instrumen asesmen untuk memutuskan teknik dan instrumen asesmen yang akan digunakan. Hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat berguna bagi saya dikarenakan saya dapat memutuskan teknik dan instrumen asesmen yang tepat yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Akan tetapi menjadi kurang menarik karena kegiatan analisis yang dilakukan terlalu monoton sehingga menjadi kegiatan yang membosankan. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya, tidak ada pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna. Seluruh pengalaman belajar pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 topik 1, Alur Merdeka, memberikan manfaat bagi saya dan sangat berguna bagi saya sebagai calon guru yang mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Seluruh alur pengalaman belajar pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 topik 1 memberikan pengalaman belajar yang menarik dan berguna sebagai refleksi dan pedoman bagi calon guru profesional untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik dan latar belakang, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkesan. Selanjutnya, pada bagian refleksi pengalaman belajar, apa yang telah terjadi selama melaksanakan perkuliahan Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 topik 1 dimulai dari diri, mahasiswa diminta mengidentifikasi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Kemudian, mahasiswa juga melakukan observasi rancangan pembelajaran dan asesmen pada modul ajar yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Pada alur eksplorasi konsep, kami diberikan materi secara detail mengenai pemahaman prinsip UPD dan karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pada alur eksplorasi konsep, mahasiswa disajikan penjelasan mengenai pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi, saya bersama kelompok melaksanakan diskusi pemilihan teknik dan instrumen asesmen awal yang akan disusun dan nantinya dapat dipergunakan untuk menganalisis karakteristik peserta didik di sekolah tempat melaksanakan PPL. Kemudian, pada ruang kolaborasi, kami menyusun perangkat asesmen awal berdasarkan teknik dan instrumen asesmen yang telah dipilih setelah berdiskusi dalam ruang kolaborasi. Perangkat asesmen awal ini akan digunakan untuk mengambil data dan karakteristik peserta didik setelah di sekolah tempat PPL.
Selanjutnya, pada alur demonstrasi kontekstual, mahasiswa melaksanakan asesmen awal di sekolah sesuai dengan teknik asesmen yang telah dipilih pada ruang kolaborasi. Selanjutnya, setelah asesmen awal dilakukan, maka dapat mengolah hasil asesmen yang kemudian membuat pemetaan peserta didik berdasarkan analisis data hasil asesmen awal yang telah didapatkan. Selanjutnya, pada alur elaborasi pemahaman, mahasiswa disajikan pertanyaan pemantik untuk memperkuat pemahaman terkait rancangan dan penerapan asesmen awal di sekolah tempat PPL. Pada alur koneksi antar materi, menganalisis hubungan antara karakteristik peserta didik dengan rencana penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. Dalam melakukan analisis, mahasiswa juga harus mempertimbangkan karakteristik materi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, pada alur aksi nyata yang terakhir, mahasiswa melaksanakan refleksi terkait pengetahuan yang diperoleh selama mempelajari topik 1, kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik pada rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya pada mata kuliah PPA 1 dan PPL. Yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Serangkaian tahapan dan alur yang dipelajari pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 topik 1 terjadi karena pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini disediakan platform yang memungkinkan saya untuk mendalami konsep-konsep serta mengimplementasikan secara langsung dari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 dalam kegiatan PPL 2. Semua yang terjadi selama perkuliahan prinsip pengajaran dan asesmen 2 topik 1 merupakan sarana bagi calon guru profesional untuk menambah wawasan serta sebagai sarana pengembang kompetensi guru. Adanya tuntutan zaman, seorang guru harus mampu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan zamannya, tingkat capaian awal, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, pada bagian analisis artefak pembelajaran, pada link Google Drive yang telah saya sajikan, terdapat artefak-artefak pembelajaran pada mata kuliah prinsip pengajaran asesmen 2 topik 1. Kemudian, isi pada link tersebut yaitu yang pertama, ruang kolaborasi, diskusi pemilihan topik dan instrumen asesmen awal yang akan disusun dan nantinya dapat dipergunakan untuk menganalisis karakteristik peserta didik di sekolah melaksanakan PPL dan menyusun perangkat asesmen awal berdasarkan teknik dan instrumen asesmen yang telah dipilih. Berikut merupakan cuplikan dari tugas yang telah dikerjakan. Selanjutnya, pada demonstrasi kontekstual, melaksanakan asesmen awal di sekolah dengan teknik asesmen yang telah dipilih pada ruang kolaborasi, yang kemudian mengolah hasil asesmen kemudian membuat pemetaan karakteristik peserta didik. Berikut merupakan hasil pemetaan dan hasil olah data asesmen awal yang telah didapatkan. Selanjutnya, pada artefak koneksi antar materi, menganalisis hubungan antara karakteristik peserta didik dengan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. Nah, pada koneksi antar materi, saya menyusun infografis mengenai hubungan karakteristik peserta didik dengan rencana penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. Pada aksi nyata, saya melakukan refleksi terkait pengetahuan yang telah diperoleh selama melaksanakan dan mempelajari topik 1 sesuai kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik pada rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Berikut saya lampirkan. Yang kedua, mengapa artefak ini saya pilih? Saya memilih artefak tersebut dikarenakan melalui artefak tersebut saya mempresentasikan pemahaman saya dalam menentukan dan menyusun asesmen awal yang akan digunakan untuk mengetahui dan memetakan peserta didik sesuai dengan tingkat capaian dan karakteristik yang dimiliki. Melalui artefak tersebut memberikan penguatan pemahaman yang saya miliki agar dapat diimplementasikan dalam penyusunan rencana pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian, karakteristik, dan minat peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan berkesan. Yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak tersebut yang mendukung hasil refleksi saya yaitu pada penyusunan dan penerapan asesmen awal pada pelaksanaan PPL 2. Sebagai calon guru yang mampu memahami kondisi peserta didik, asesmen awal merupakan solusi bagi guru. Asesmen awal dilakukan untuk tidak hanya dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik saja, akan tetapi juga untuk mengukur pemahaman awal serta mengetahui minat dan bakat peserta didik. Dengan demikian, guru dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, peserta didik juga memiliki kesempatan yang besar untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minatnya. Yang terakhir, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan?
Nah, dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, perubahan yang akan saya lakukan yaitu menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan prinsip UPD yang memiliki konsep Big Work Design. Saya dapat menyusun rencana pembelajaran dengan 3 tahapan yang dimulai dari menentukan tujuan, menentukan asesmen, dan menentukan rancangan pembelajaran. Prinsip UPD mengajarkan bahwa pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara aktif pada proses pembelajaran. Sehingga saya akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mempertimbangkan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk peserta didik. Saya juga akan menggunakan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan asesmen awal yang dapat digunakan untuk mengetahui capaian awal serta karakteristik peserta didik, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif pada proses pembelajaran berdasarkan pemahaman awal dan karakteristik peserta didik. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.